Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Fussilat ayat 30. Saya ulangi, surah Fussilat ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka nanti malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, malaikat itu akan menghiburnya dengan mengatakan, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan adanya surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandung kunci keselamatan dunia akhirat. Saya ulangi, ulama sepakat ayat ini merupakan pesan dari Allah untuk kita semua, di mana di dalamnya tersirat pesan mengenai kunci keselamatan dunia akhirat. Pertanyaan, apa kunci keselamatan itu? Ternyata disebutkan dua hal. Yang pertama, memperkuat dan memperbaiki keimanan. Dan yang ketiga, membuktikan keimanan dengan keistiqomahan.
Saya ulangi, kunci keselamatan itu ada dua. Pertama, perkuat keimanan. Dan yang kedua, buktikan keimanan dengan keistiqomahan menjalankan ajaran agama. Dasarnya mana? Allah mengatakan, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kata ulama, ini adalah sebuah pengakuan komitmen bahwa Tuhan kami adalah Allah. Itu isyarat menguatkan keimanan la ilaha illallah. Hanya saja keimanan tidak cukup sebatas pengakuan. Keimanan tidak cukup sebatas pernyataan, tapi keimanan membutuhkan pembuktian. Al-Quran bercerita, bisa jadi ada orang mengaku beriman, tapi ternyata pengakuannya ditolak oleh Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mulutnya mengatakan iman, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak termasuk orang beriman. Pertanyaan, mengapa Allah mengatakan mereka tidak termasuk orang beriman? Kata ulama, karena apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Mulutnya mengatakan iman, tapi sikap dan perbuatannya jauh dari nilai-nilai keimanan. Mulutnya mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ternyata sikapnya menunjukkan keuangan yang Maha Kuasa. Karenanya iman tidak cukup sebatas pengakuan, tapi iman membutuhkan pembuktian. Itu pun membuktikan keimanan perlu keistiqomahan. Karenanya lanjutannya, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Sekarang muncul tanda tanya. Ketika kedua kunci ini sudah kita miliki, iman sudah ada, keistiqomahan sudah ada, pertanyaan selanjutnya, apa konsekuensinya? Apa akibat dari itu semua? Allah mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepadanya memberi kabar gembira. Malaikat akan mendatanginya memberi kabar gembira kepada mereka. Pertanyaan, kapan malaikat itu datang? Ternyata sepanjang bacaan kami menemukan di dalam salah satu kitab tafsir yang dikenal dengan nama tafsir Al-Qurtubi. Kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa malaikat akan turun menghibur dan menyemangati orang beriman di 3 waktu. Malaikat akan turun menghibur dan menyemangati orang beriman di 3 waktu. Pertanyaan, kapan itu? Yang pertama, indal mauti, ketika orang beriman menghadapi sakaratul maut. Jadi ketika orang beriman menghadapi sakaratul maut, yang datang bukan hanya malakul maut, tetapi orang beriman akan didatangi oleh beberapa malaikatnya Allah. Sekali lagi, bukan hanya malakul maut, tapi yang datang kepadanya banyak malaikat. Untuk apa malaikat itu datang? Untuk menghibur orang-orang beriman dalam menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, wafil qabri, ketika orang beriman berada di dalam kubur, malaikat kembali mendatangi untuk menyemangati mereka. Dan yang ketiga, wa indal ba'si, ketika akan dibangkitkan dari kubur, malaikat kembali datang menyemangati mereka. Pertanyaan, mana dalilnya bahwasanya banyak malaikat yang mendatangi orang beriman? Jawabannya ayat ini, tatanazzalu alaihimul malaika,
malaikat akan turun kepada mereka. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan al-malaika, banyak malaikat. Saya ulangi, dalam bahasa Arab yang disebut dengan al-malaika, banyak malaikat. Karena satu malaikat bahasa Arabnya malakun. Satu malaikat bahasa Arabnya malakun. Dua malaikat malakani. Kalau banyak malaikat malaika. Satu malaikat malakun. Itulah sebabnya malaikat pencabut nyawa disebut malakul mauti, bukan malaikatul maut, tapi malakul maut. Kenapa disebut malakul maut? Karena pencabut nyawa itu cuma satu. Satu malaikat malakun, dua malaikat malakani, banyak malaikat malaika. Ayatnya mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika. Al-Quran tidak mengatakan tatanazzalu alaihimul malaku, tapi tatanazzalu alaihimul malaika, yang berarti ketika orang beriman sakaratul maut, banyak malaikat yang mendatanginya. Seperti itulah bahasa Arab. Bahasa Arab kalau satu masjid, masjidun. Dua masjid, masjidani. Banyak masjid, masajidu. Satu rumah, baitun. Dua rumah, baitani. Kalau banyak rumah, buyutun. Tapi ada santri di Mangkosok mengatakan kalau satu rumah, baitun. Kalau dua rumah, baitani. Kalau banyak rumah, BTE. Saya ulangi, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun kepada mereka. Itu memberi isyarat yang mendatangi orang beriman bukan hanya malakul maut, tapi di samping malakul maut datang, juga akan datang beberapa malaikat yang lain untuk menghibur orang-orang beriman. Pertanyaan, apa yang diucapkan oleh para malaikat itu? Ternyata mereka menghibur orang beriman dengan mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Ajak tahu, ajak tahu memasarah. Jangan takut, jangan sedih. Pertanyaan, mengapa ketika orang beriman sakaratul maut didatangi oleh malaikat, lalu malaikat itu menyampaikan dua hal, jangan takut, jangan sedih. Saya ulangi, mengapa malaikat mengucapkan dua hal, jangan takut, jangan sedih? Ternyata kata ulama, sengaja malaikat menyampaikan dua hal, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, karena orang yang sakaratul maut akan menghadapi dua kenyataan. Orang yang sakaratul maut akan menghadapi dua kenyataan. Kenyataan apa itu? Yang pertama, kenyataan memasuki akhirat. Dan yang kedua, kenyataan meninggalkan dunia. Orang yang sakaratul maut akan masuk ke akhirat dan akan meninggalkan dunia. Karenanya malaikat mengatakan, Allah takhafu, jangan takut. Seolah-olah malaikat mengatakan jangan takut memasuki akhirat. Wala tahzanu, dan jangan bersedih meninggalkan dunia. Ajak tahu tamewi akhirat, ajak tahu masaras salaiwilino. Jangan takut memasuki akhirat dan jangan sedih meninggalkan dunia. Mengapa? Karena bekalmu sudah baik, iman dan keistiqomahan. Kemudian malaikat mengatakan wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan adanya surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, bila kita mendengarkan ayat ini, seolah-olah begitu mudah kita menghadapi kematian. Perbaiki iman, istiqamah, yang begitu mudah kita dengarkan. Tapi kata ulama, rumusnya mudah, tapi praktiknya yang sulit. Saya ulangi, rumusnya mudah,
tapi prakteknya yang sulit. Lalu sekarang muncul tanda tanya, bagaimana caranya agar kita dimudahkan mewujudkan praktek ini? Ternyata kata ulama, kuncinya ada di tazkiyatun nafsi. Kuncinya ada di pembersihan jiwa dan kesucian hati. Ketika hati kita bersih dan suci, ketika hati kita hidup, di saat itulah anggota tubuh akan mudah istiqamah untuk mengamalkan ajaran agama. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Ali Al-Kinani rahimahullah. Al-Imam Abu Ali Al-Kinani rahimahullah. Beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya ketika berjumpa dengan Rasulullah, Al-Imam Abu Ali Al-Kinani berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyuhyiya qalbi." Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah senantiasa menghidupkan hatiku. Kata Abu Ali Al-Kinani, doakan aku kepada Allah agar Allah selalu menghidupkan hatiku. Ternyata Nabi menjawab yang disampaikan oleh Abu Al-Kinani. Nabi berkata, "Idza aradta ayyuhyallahu qalbak." Bila engkau ingin Allah menghidupkan hatimu, wala yamutu abada, dan hatimu tidak pernah mati, kata Nabi, "Faqul," maka bacalah arba'ina marratan, sebanyak 40 kali, kulla yaumin, setiap hari, baina sunnatil fajri wa fardiha, antara salat sunnah subuh dan salat subuh. Kata Nabi, agar hati kita dihidupkan oleh Allah, amalkan setiap hari antara salat sunnah subuh dengan salat subuh. Apa artinya? Setelah salat sunnah qabliyah sebelum subuh, selesai azan kita salat sunnah 2 rakaat. Selesai salat sunnah, selesai baca doa sambil menunggu iqamah, kita berzikir terlebih dahulu paling tidak 40 kali sebelum kita melaksanakan salat subuh. Antara salat sunnah qabliyahnya subuh dengan salat subuh diamalkan setiap hari 40 kali. Pertanyaan apa itu? Kata Nabi, bacalah Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Saya ulangi 40 kali. Iya nahi amalakna kepandritata. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Selesai salat sunnah subuh 2 rakaat sambil menunggu iqamah, baca-bacalah 40 kali Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Berdasarkan mimpinya Al-Imam Abu Ali Al-Kinani, dipahami bahwa amalan itu bisa menjadi sebab hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi sekali lagi bacanya. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, 40 kali. Sekali lagi Pak namu tu maripot kumasolang yang tenai. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Diamalkan 40 kali antara salat sunnah subuh dengan salat subuh, bisa menjadi sebab hati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Dan mumpung saya ingat sebagai penutup mengenai salat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, Nabi bersabda, Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta segala isinya.
rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Lalu pertanyaan, bagaimana cara pelaksanaannya? Dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Dan apa pengumpulnya? Apa yang dibaca setelah Al-Fatihah? Jawabannya, ma tayassara laka minal Qur'an. Apa saja yang mudah bagi kita silahkan dibaca. Tapi sepanjang bacaan kami menemukan penjelasan ulama 3 alternatif. Bacaan sebagai ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah di dalam salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Pertanyaan, apa itu? Bacaan yang pertama, dan yang kami sampaikan ini semua ada dalilnya. Bacaan yang pertama, Qul ya dan Qul huwa. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Qul ya. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Qul huwa. Jadi Qul ya dan Qul huwa. Yang kedua, penjelasan ulama yang dibaca di dalam 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tara Kaifa. Saya ulangi, rakaat pertama Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Tara Kaifa. Mengapa Alam Nashrah dan Alam Tara Kaifa? Jawabannya karena ada riwayat mengatakan, man shallahuma bi alam wa alam lam yusibuhu alam. Siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh dengan membaca bi alam wa alam, membaca alam dan alam, artinya Alam Nashrah dan Alam Tara Kaifa, lam yusibuhu alam, maka dia tidak akan pernah ditimpa penyakit yang sangat menyakitkan. Dia tu nak kenailah sama pepet di nanya makasolan di sesena. Sakit boleh saja sakit, tapi sakit itu tidak membuat kita jauh dan lupa dari Allah. Nigi gitu memalakangi Alam Nashrah dan Alam Tara Kaifa, maka Allah akan menjaga dia dari penyakit yang membuat dia lupa dari Allah. Kemudian di riwayat yang lain ada kalimat mengatakan, mandawahu, siapa yang mengamalkan keduanya, mandawamahuma bihima, siapa yang mengamalkan 2 rakaat sebelum subuh dengan membaca Alam Nashrah dan Alam Tara Kaifa, zallat anhu illatul bawasir, maka dia akan dijaga dan dilindungi dari penyakit bawasir. Pertanyaan, apa yang disebut dengan penyakit bawasir? Bawasir bahasa Arab, bahasa Indonesianya ambeien, bahasa Bugisnya colpel. Ya. Saya ulangi, siapa yang mengamalkan Alam Nashrah dan Alam Tara Kaifa, maka dia akan dijaga dan dilindungi dari penyakit bawasir. Penyakit bawasir itu apa? Bahasa Indonesianya ambeien, bahasa Bugisnya colpel. Colopelo. Apa artinya? Ternyata salah satu obat mujarab dan benteng dari penyakit ambeien itu adalah mengamalkan Alam Nashrah dan Alam Tara Kaifa. Kemudian yang ketiga, ada ulama mengatakan mulia kuliah dan Qul huwa. Mulia juga Alam Nashrah dan Alam Tara Kaifa. Bagaimana caranya agar semua kemuliaan ini tidak lepas? Kata ulama yang ketiga, sekali baca semuanya. Yang malah kemana sih sengi? Pertanyaan, bagaimana caranya dibaca semuanya? Bila waktunya memungkinkan, masa gena mua waktu bila waktu longgar, maka rakaat pertama Alam Nashrah dan kuliah, rakaat kedua Alam Tara Kaifa dan Qul huwa. Saya ulangi, bila memungkinkan waktunya, rakaat pertama Alam Nashrah kuliah, rakaat kedua Alam Tara Kaifa dan Qul huwa. Karenanya ada 3 alternatif. Alternatif pertama kuliah Qul huwa. Alternatif kedua Alam Nashrah, Alam Tara Kaifa. Alternatif ketiga bila waktu memungkinkan, Alam Nashrah bersama dengan kuliah rakaat pertama, rakaat kedua Alam Tara Kaifa dan
Qul huwallahu ahad. Selesai memberi salam, kita berdoa kepada Allah sambil menunggu iqamah. Kita membaca 40 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Kiranya Allah menghidupkan hati kita, dan ketika hati sudah terjaga dan hidup, insya Allah akan mudah bagi kita mewujudkan keimanan dan keistiqamahan. Dan kalau itu sudah terwujud, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun memberi kabar gembira kepadanya. Allah takhafu wa la tahzan, jangan takut dan jangan sedih. Saya kira demikianlah yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk kesempurnaan pengajian kita, sebelum kita baca doa, kembali kami buka sesi tanya jawab. Bila di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, apakah berkaitan dengan yang kita bahas atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kami persilahkan. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan tentang kuliah dari pagi, tentang pendidikan. Kemudian dididik anak ada derajat yang bagus juga. Kemudian yang tidak punya anak, apa solusinya yang tidak punya anak? Nah, banyak anak ada, artinya sebuah orang tua mempunyai sebuah anak, mampu mendidik anaknya, tapi 10 anak belum tentu mampu menjaga orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana anak yang memasukkan orang tua ke panti jompo? Itu tentang bacaan Quran. Ustaz menguraikan setelah membaca Al-Duha dianjurkan membaca takbir. Pertanyaan saya, di mana-mana dilakukan khatam Quran setelah baca Al-Fatihah tidak ditakbirkan. Pertanyaan saya, apa demikian? Pertanyaan terakhir tadi diberikan tentang salat. Apabila masuk dalam masjid sebelum salat subuh tetapi waktu tidak mencukupi, tidak sempat mengambil salat tahiyyat, hanya mengambil salat sunnah tahiyat. Bagaimana kalau tidak sempat mengambil sunnah? Pertama, berkaitan dengan doa untuk anak dan berbakti kepada kedua orang tua. Pertama, saya kembali ulangi doanya Nabi untuk Abdullah ibn Abbas. Sambil diusap-usap kepalanya Ibnu Abbas, Nabi mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ini kalau anak kita laki-laki, Allahumma faqihhu fid dini wa'allimhu ta'wil, kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din wa'allimha at-ta'wil. Allahumma faqihha fid din wa'allimha at-ta'wil. Kalau laki-laki, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Kalau perempuan, Allahumma faqihha fid din wa'allimha ta'wil. Ustaz, maponcok bacaan tapi masalah ni otakku, sulit saya hafal. Nah, lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi, bacaan tadi itu adalah bacaan kunci doa sebenarnya dari kesucian hati. Artinya apa? Bila memang kita tidak bisa menghafal doa-doa berbahasa Arab, pakailah bahasa kita sendiri, sucikan hati, doakan anak. Ya. Seperti yang kami sampaikan tadi malam, ibu saya doanya tidak pakai bahasa Arab, karena ibu saya tidak pernah sekolah. Ibu saya tidak tahu berbahasa Arab, doanya pakai bahasa Bugis, puang. Tapi tai yang ide cewi jakku,
nana pita ia toka decel lino akhirat. Ya Allah, tunjukkan kebaikan kepada anakku agar dia juga menunjukkan kebaikan padaku dunia akhirat. Tetapi ada guru kami almarhum Andre Guru Tawab Zakaria. Beliau mengatakan, kalau engkau bacakan doa untuk anak kecil, jangan lupa membaca alam nashrah laka sadrak. Kenapa alam nashrah? Karena alam nashrah memiliki ayat di dalamnya, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Sehingga itu memberi syarat, mudah-mudahan dengan keberkahan alam nashrah, hatinya anak kita dilapangkan dan dibuka oleh Allah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan orang tua. Bagaimana caranya? Ternyata ada hadis Nabi mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Saya ulangi, Nabi mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya orang tua, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Berarti kita perlu memberikan contoh kepada anak. Sekarang bagaimana kalau ada anak membawa orang tuanya ke panti jompo? Pertama, wal iazubillah, semoga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah dari perbuatan seperti itu. Kenapa kita mesti mengeluh hanya berkaitan dengan kelemahan orang tua kita? Orang tua tidak pernah mengeluh dalam mengandung dan melahirkan serta merawat kita. Tapi mengapa dalam kondisi seperti ini kita malah membiarkan orang lain untuk merawat orang tua kita, lalu kita sendiri lepas tangan? Wal iazubillah, semoga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah. Tapi kalaupun ternyata ada yang membawa orang tuanya ke panti jompo, itu jauh lebih baik daripada dia terlantarkan orang tuanya. Jadi saya ulangi, wal iazubillah, semoga kita dijaga dari sikap seperti itu. Namutu maraga dodonna tomatuata asenah. Biar bagaimana lemahnya orang tua kita namanya. Jangan gara-gara kelemahan mereka membuat kita berlepas tangan. Karena pastinya itu adalah jalan tercepat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Tapi andai kata ada yang membawa orang tuanya ke panti jompo, itu jauh lebih baik daripada dia terlantarkan orang tuanya. Daripada sama sekali tidak ada yang merawat. Paling tidak itu sudah jauh lebih baik. Tapi semoga kita dijaga dari sikap seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian setiap kali kita mengkhatamkan Quran, mulai dari surah Wadduha, Alam Nashrah, Wattini sampai An-Nas, selalu ditutup dengan takbir Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Pertanyaannya, mengapa ketika sudah membaca Al-Fatihah tidak lagi bertakbir? Jawabannya, karena mulai dari Wadduha sampai An-Nas itu isyarat detik-detik terakhir mau mengkhatamkan Quran. Sementara kita membaca kembali Al-Fatihah, sebenarnya itu bukan proses mengkhatamkan Quran, tapi itu proses memulai kembali bacaan. Jadi Wadduha pakai takbir, Alam Nashrah pakai takbir, sampai Qul a'udzu birabbin nas pakai takbir. Tapi mengapa Al-Fatihah tidak ada lagi takbir setelahnya? Karena sebenarnya kalau sudah sampai An-Nas sudah selesai baca Quran, tapi kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah, itu bukan sebenarnya mengkhatamkan Quran, tapi itu adalah komitmen kita ingin memulai kembali bacaan Al-Quran. Karenanya tidak ada lagi takbir di belakang walad dalin. Tetapi itu ada, kenapa? Karena itu komitmen kita ingin mengulangi kembali bacaan. Kemudian pertanyaan ketiga, apa tadi itu? Oh ya, terlambat masuk ke masjid. Bisa saja berbagai macam halangan menyebabkan terlambat masuk ke masjid. Begitu masuk, ternyata sudah detik-detik terakhir ingin iqamah. Dari mana diketahui? Karena ada jam digital. Pertanyaan, bagaimana kalau waktunya sudah mepet, sudah tidak memungkinkan lagi kita melaksanakan 2 salat sunnah, tinggal 1 salat sunnah yang bisa dilaksanakan. Kebiasaan kita tahiyatul masjid, baru salat sunnah qabliyah. Sekarang pertanyaan, kalau dilaksanakan tahiyatul masjid, ketinggalan qabliyahnya. Kalau dilaksanakan qabliyahnya berarti tidak sempat tahiyatul masjid. Pertanyaan, apa solusinya? Kalau memang sudah mepet waktunya dan tinggal 1 saja salat yang bisa dikerjakan, maka cukup langsung salat sunnah qabliyah.
bukan niat tahiyatul masjid, tapi langsung niat qabliyah. Kenapa? Karena inti daripada salat tahiyatul masjid adalah idza dakhala ahadukumul masjidah, kata Nabi, bila engkau masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalliyanna raka'ataini, jangan dia duduk hingga melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Artinya apa? Inti dari tahiyatul masjid adalah kita tidak duduk kecuali salat yang membuat kita duduk. Artinya apa? Salat apapun yang kita kerjakan yang membuat kita duduk di dalam masjid, sebenarnya itu adalah tahiyatul masjid. Salat apapun yang dikerjakan yang membuat kita duduk di dalam masjid, itu adalah tahiyatul masjid. Karenanya langsung maki salat sunnah qabliyah, tidak perlu lagi salat sunnah tahiyatul masjid. Tapi Ustaz nepek sekali mentomi, karena tinggal 10 detik, tinggal 30 detik, tidak memungkinkan lagi salat sunnah. Pertanyaan, apa yang dilakukan? Tinggal kita menunggu iqamah dan langsung melaksanakan salat berjamaah. Maka salat wajibnya itulah yang menjadi tahiyatul masjid bagi dia. Hanya saja rumusnya begini. Rumusnya seperti tadi. Tetapi kata ulama, kalau kita masuk ke dalam masjid sebelum azan, tahiyatul masjidlah terlebih dahulu. Kalau sudah selesai azan baru masuk ke dalam masjid, sekalipun waktunya masih longgar, bisa langsung qabliyah, tidak usah tahiyatul masjid. Langsung maki qabliyah sekalipun tidak ada tahiyatul masjid. Pertanyaan, mengapa tidak langsung tahiyatul masjid tapi langsung qabliyah padahal waktunya masih longgar? Kata ulama, sebenarnya kalau sudah selesai azan, salat yang dianjurkan setelahnya tinggal qabliyah. Mengapa demikian? Karena kalau sudah salat sunnah qabliyah, sebenarnya yang dianjurkan adalah memperbanyak zikir dan doa sebelum iqamah. Karenanya kalau selesai azan baru masuk ke dalam masjid, boleh-boleh saja tahiyatul masjid baru salat sunnah qabliyah. Tapi ulama mengatakan sebenarnya yang afdal kalau sudah azan langsung maki qabliyah, karena qabliyah sudah menjadi tahiyatul masjid. Langsung maki qabliyah supaya ada waktu longgar antara salat sunnah qabliyah dengan iqamah, karena waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain? Iya. Tabe. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat waktu itu kemudian mati. Kedua, dengan Adam meninggal ada 3 yang kemudian namanya terus itu keempat soleh dan menjadi. Bagaimana kalau seandainya ada 2 niat yang punya anak, adakah pengganti dari itu? Apakah waktu dan tempat mempengaruhi ibadah kita? Jawabannya benar. Sangat-sangat berpengaruh. Nilainya ibadah ditentukan oleh nilainya waktu dan tempat. Semakin mulia tempat yang kita tempati beribadah, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Salat di rumah itu adalah salat. Salat di masjid juga salat. Tapi nilai salat di masjid berbeda dengan nilai salat di rumah. Salat di Masjid Baitur Rahman salat. Salat di Masjidil Haram salat. Tapi salatnya nanti 100.000 kali di sini, baru 1 kali di Masjidil Haram. Itu pengaruh tempat. Pengaruh waktu juga demikian. Pengaruh waktu, berdoa sembara waktu doa. Tapi doa antara azan dan iqamah adalah doa yang sangat mustajab. Doa sembara waktu doa, tapi doa selesai salat itu adalah doa yang mustajab. Doa sembara waktu itu adalah doa, tapi doa jawfal laili tengah malam itu adalah doa yang mustajab. Berarti termasuk ciri-ciri orang yang cerdas beribadah, berusaha memanfaatkan dan memaksimalkan ibadahnya di waktu yang mulia dan tempat yang mulia. Karena waktu dan tempat itu mempengaruhi nilai ibadah. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang tidak ada anaknya?
Sementara di antara dalil hadis Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekatun jariyah, sedekah jariyah, termasuk orang-orang yang terlibat dalam pembangunan masjid ini, sekalipun mereka sudah tiada, insya Allah pahalanya terus mengalir. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Dan yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan mereka. Pertanyaan, saya tidak punya anak. Jangankan tidak punya anak, tidak punya istri juga. Bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak ada anaknya? Ternyata agama mengajarkan, anak itu bukan cuma anak biologis. Anak itu bukan cuma anak biologis, tapi anak bisa saja bukan kita yang melahirkan, tapi itu akan menjadi anak kita di sisi Allah dikarenakan kita terlibat dalam mendidik dan membina anak itu. Termasuk guru. Semua murid-murid yang dididik oleh para guru itu adalah anak-anak mereka. Lalu Ustaz, saya juga bukan guru, tapi saya pedagang. Bagaimana caranya agar kita memiliki anak? Jawabannya adalah gunakan hasil perdagangan kita untuk memudahkan seorang pelajar belajar, maka insya Allah pelajar itu akan menjadi anak kita. Karenanya sedikit menyampaikan, di pondok pesantren Dede Imam Koso sekarang itu dibuka program Mahat Ali pengkaderan ulama. Program Mahat Ali pengkaderan ulama. Alhamdulillah anak-anak kita yang belajar di sana luar biasa. Rata-rata hafiz 30 juz dan rata-rata jago semua baca kitab. Dan alhamdulillah insya Allah mereka istiqamah untuk benar-benar menjadi kader ulama. Dan Andre Gurutta di Mangkosok membuka kesempatan ini kepada siapapun untuk menjadi orang tua bagi anak ini. Karenanya dibukalah kesempatan menjadi orang tua angkat bagi anak itu. Bisa jadi bukan anaknya secara lahiriah, bukan dia yang melahirkan anaknya, tapi ketika dia terlibat membantu anak ini dalam proses pendidikannya, maka itu juga bagian daripada anaknya di sisi Allah. Ada hadis Nabi, man qara'al Qur'ana wa talahu, siapa yang membaca Al-Quran wa hafizahu dan menghafal Al-Quran, adkhalahu Allahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Tapi yang dimasukkan ke dalam surga bukan hanya penghafal Quran, tapi Nabi mengatakan wa syaffa'ahu fi 'asharatin min ahli baiti kullun wajabat lahun nar. Allah memberi kesempatan kepadanya untuk memanggil 10 keluarganya ikut masuk ke dalam surganya Allah, sekalipun 10 keluarganya itu sudah ditentukan masuk neraka. Jadi kata Nabi, siapa yang hafal Quran, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan diberi kesempatan untuk memanggil 10 keluarganya masuk ke dalam surga. Pertanyaan, yang mana yang dimaksud 10 keluarganya? Apakah hanya ayah, ibu, kakak, dan adiknya? Ternyata kata ulama, tidak. Terserah anak ini siapa nanti yang dia tunjuk, yang dianggap keluarga oleh anak itu. Berarti kalau kita terlibat dalam membantu pendidikan seorang pelajar, membantu pendidikan seorang penghafal, dan benar-benar dia menjadi penghafal Quran, bisa saja kita akan ditunjuk oleh anak ini ikut nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kira ini yang perlu kita galakkan. Bagi kita yang tidak punya anak kandung, kita memiliki anak-anak yang lain. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak memiliki ayah dan ibu. Jadikanlah diri kita sebagai ayah bagi mereka. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak punya ayah dan ibu. Jadikanlah diri kita sebagai ibu bagi mereka. Insya Allah mereka semua bisa menjadi sebab kita akan diselamatkan oleh Allah di hari kemudian. Itulah makna waladun salih. Al-Quran tidak mengatakan ibnun salih. Bahasa Arabnya anak 2. Bisa dikatakan waladun, bisa dikatakan ibnun. Tapi ternyata hadisnya tidak mengatakan ibnun salih, tapi dikatakan waladun salih. Itu memberi isyarat siapapun dia, selama kita terlibat membentuk karakternya menjadi orang saleh, sebenarnya kita adalah orang tua bagi dia. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Mungkin masih ada pertanyaan terakhir? Ustaz, Iya. ini maksudnya penghafal Quran ini
Apakah dia hafal 30 juz atau kriterianya bagaimana, Ustaz? Pertama, apa sebenarnya yang disebut dengan penghafal Quran? Apakah sekedar lancar bacanya? Ternyata bahasa Arabnya penghafal Quran hafizul Quran. Hafiz diambil dari kata hafiza, memelihara dan menjaga. Karenanya menjadi penghafal Quran itu berat. Bukan sekedar bacaan yang harus dijaga, tapi nilai-nilai Al-Quran harus dijaga. Bukan sekedar bacanya, tetapi yang perlu, yang tak kalah penting, memelihara bacaan dan memelihara makna dan kandungan apa yang dibaca. Apakah mesti khatam 30 juz? Sebenarnya tidak demikian. Yang penting kita benar-benar menghafal Quran, sekalipun sedikit. Yang penting kita hafal dengan memelihara bacaan, memelihara makna, memelihara sikap kita terhadap Al-Quran, maka itu sudah termasuk penghafal Quran. Tapi tentu beda kalau hafal 30 juz dengan hafal juz 30. Tentu beda kalau hafal 30 juz dengan hafal juz 30. Yang jadi soal hari ini, banyak anak-anak kita hafal Quran, samanna bacaan minal ngori. Banyak penghafal-penghafal kita hari seolah-olah bacaan minal ngori, seolah-olah bacaannya saja yang diperlancar, tapi sikap dan perbuatannya seolah-olah bertentangan dengan